Halo, selamat pagi. Saya mau nyoba buat channel YouTube ini. Saya pengen diskusi, saya pengen ngobrol, saya ingin menyampaikan unek-unek saya juga, dan semoga ini bisa jadi media untuk kita bisa saling bertukar pikiran harapannya ya ke depannya. Ya, mungkin untuk topik pertama yang mau saya bahas itu tentang KPI. Menurut kalian KPI itu penting atau enggak? Secara pribadi, setiap orang tuh pasti punya pendapat tentang KPI, atau setiap kalian kerja di kantor tuh pasti punya yang namanya KPI atau ukuran untuk mengukur kerjaan kalian tuh sudah sesuai target atau belum, pencapaiannya seperti apa. Misalnya contoh KPI itu apa ya, untuk bagian produksi misalnya, target produksi pencapaiannya berapa persen. Kalau pencapaian di atas 90% berarti secara KPI mendapat nilai 90 atau tercapai, misalnya seperti itu. Atau sales targetnya berdasarkan target salesnya berapa, pencapaiannya berapa persen dari target yang sudah ditetapkan. Misal target 1M, oh ternyata pencapaiannya 900 juta, nah berarti sudah 90% pencapaian. Nah itu ukurannya oke atau enggak. Biasanya setiap perusahaan atau setiap pekerjaan tuh punya ukurannya masing-masing, dan masing-masing departemen tuh biasanya ada. Misalnya tentang apa ya, QC, jumlah komplain konsumen itu berapa, barang cacatnya ada berapa banyak. Terus atau misalnya finance tentang keuangan, berapa besar penghematan, atau mungkin tentang akurasi pencatatan, atau ya apapun lah. Biasanya setiap bagian punya apa ya, ukuran-ukuran masing-masing untuk mengukur apakah pekerjaannya atau hasil yang didapatkan di departemen tersebut tuh sudah sesuai target atau belum. Biasanya kayak gitu. Nah, kenapa saya bertanya karena apakah KPI itu penting atau enggak? Sebenarnya ini muncul, pertanyaan ini itu karena beberapa kali itu saya menemukan eh, apa yang menjadi KPI atau menjadi target di setiap departemen itu bukan justru apa ya, KPI itu dibuat sebenarnya kan tujuannya untuk supaya kita tuh bisa mengukur, atau dari masing-masing departemen punya atasan tuh, atasannya bisa mengukur apakah departemen tersebut tuh sudah bekerja dengan optimal atau enggak, bisa bekerja dengan baik atau enggak. Dan ya kita melihatnya atau mengukurnya dengan KPI itu, harusnya seperti itu. Tapi nah, belakangan ini kalau saya lihat sering kali terjadi itu KPI itu cuma jadi ya itu jadi target gitu, jadi targetnya masing-masing departemen. Seakan-akan kalau KPI itu gak tercapai dianggap gak kerja atau dianggap masalah dari masing-masing atasan atau masing-masing manajer itu. Ya pokoknya bagianku harus tercapai nih KPI-nya, kalau enggak. Ya dibilang salah nggak salah, bener, itu jadi ukuran, karena itu menjadi ukurannya. Cuman kadang buat saya kesel atau jengkel tuh, itu menjadi yang utama. Akhirnya tujuan, jadi namanya perusahaan, kalau bagi ini pemikiran saya, pendapat pribadi ya, nanti sharing aja di sini di komen, bisa saling sharing. Menurut sobat bagaimana tentang KPI itu. Cuman kadang menurut saya itu yang terjadi ya, eh, tidak sesuai pada yang seharusnya. Jadi hmm, contoh misalnya, kita ambil contoh aja paling enak, departemen produksi gitu paling gampang. Produksi pencapaian targetnya harus menyelesaikan target yang sudah dicapaikan. Misalkan hari ini membuat 100 batch, berarti 100 batch itu harus selesai, misalnya seperti itu gampangannya. Atau produksi 10.000, berarti 10.000 harus tercapai misalnya. Nah, beberapa hanya untuk pencapaian target KPI itu, misalnya dengan poin, karena poin target itu yang paling tinggi, pada akhirnya bagaimanapun caranya produksi mengusahakan itu sampai mengorbankan beberapa SOP, atau itu sehingga itu berdampak ke kualitasnya atau ke jumlah cacat produknya. Benar target tercapai tapi jumlah cacat produk naik misalnya, atau oh benar target tercapai tapi kualitasnya menurun. Misalnya produksi plastik gitu, ternyata plastiknya yang dulu bahannya itu bagus, tebel, bahannya jadi gampang robek, misal contoh seperti itu.
Ya, jadi KPI tercapai, tapi pada akhirnya ada komplain di departemen lain. Nah, itu kan jadi masalah berikutnya. Atau misalnya sales target closing, oh closing ini harus misalnya 1 M, tinggal dikit lagi nih, misalnya wah sudah tanggal 20, targetnya sudah 600 juta nih, tinggal 100 juta lagi. Diusahakan tuh gimana pun caranya dalam 10 hari bisa closing 1 M. Ya dekat ke customer seperti apa, pendekatannya kayak gimana, segala cara lah dicoba. Tapi pada akhirnya itu hanya angka fiktif atau angka yang hanya dibuat-buat supaya tercapai. Akhirnya angkanya tercapai? Iya, bisa tercapai. Tapi pertanyaannya apakah customernya nanti repeat lagi atau enggak? Itu yang menjadi poin berikutnya. Karena goalsnya kalau sales ya sebisa mungkin customer akan repeat lagi, konsumen akan repeat lagi, supaya di nextnya ya tidak perlu kerja terlalu keras atau bagaimana ya tinggal kita memaintain customer yang sudah ada. Begitu itu menurut saya pribadi. Karena kalau pada akhirnya semuanya mengejar angka ya kurang oke. Nah mungkin misal lagi departemen apa ya, finance atau accounting, dia ditarget dari atas saja atau dari manajemen untuk bisa melakukan penghematan. Akhirnya dipangkaslah beberapa biaya-biaya yang dianggap gak penting. Misalnya biaya apa ya? Nih saya ada beberapa catatan, misalnya finance. Ya misalnya nih biaya maintenance. Oh biaya maintenance ini kok tiap bulannya mahal ya? Jadi coba deh yang biasanya maintenance ganti oli mesin itu sebulan sekali, coba dimundurin lah 1,5 bulan atau 2 bulan. Misal contoh ya, contoh seperti itu. Atau biaya training, misalnya, wah di karyawan training terus, setiap tahun ada training, udahlah dipangkas saja, ngapain ada training, udah dipangkas saja, dikurangin. Kita buat trainingnya yang biasanya setahun sekali jadi 5 tahun sekali misalnya. Atau ya sampling aja beberapa karyawan aja. Benar atau enggak relatif, tergantung. Dan menurut saya semua itu harus ada, untuk melakukan apa ya, perubahan seperti itu harus diuji dulu. Kira-kira dampaknya seperti apa? Misal yang tadi ganti oli, kita mundur yang biasa 1,5 bulan jadi, sorry, biasa 1 bulan jadi 1,5 bulan atau 2 bulan. Apakah berdampak ke mesin atau enggak? Itu harus diuji dulu. Kalau mungkin itu berdampak, sebaiknya jangan. Karena bisa jadi biayanya akan jadi lebih besar, atau dampak secara efektivitas di mesinnya atau kinerja mesinnya bermasalah. Itu harus diuji dulu. Kalau apa ya, bener sih dengan kayak gitu kita bisa mangkas biaya. Cuman pertanyaannya, kalau mangkas biaya akhirnya departemen KPI di finance tercapai tapi dampaknya di produksi yang masalah, menurut saya tidak menyelesaikan solusi. Atau misalnya lagi departemen purchasing atau procurement, cari barang yang murah targetnya. Oke, nemu dia dapat banding supplier, ada 3 supplier dibandingkan, ya bisa dapat harga murah. Pertanyaannya apakah bagus? Bagus. Cuman ya jadi pertanyaan berikutnya, kira-kira supplier atau vendornya itu gimana? Service levelnya oke atau enggak? Service level itu misalnya kita minta dia barang kirim hari Minggu 100 pack. Kira-kira barang itu datang 100 pack enggak di hari Minggu? Atau molor datangnya Rabu gitu, datangnya cuman 50% atau 70%. Nah menurut saya itu harus diukur juga, bukan berarti semua yang barangnya murah itu oke. Atau pada akhirnya ya kualitasnya jadi turun gitu, hanya kita untuk mengejar barang murah. Karena ya benar, apa ya namanya, bagian purchasing harus tetap cari supplier yang bisa memberikan harga yang murah. Tapi kembali lagi harus diuji, kira-kira eh, kita dengan mencari supplier dengan harga murah kualitasnya sama atau enggak. Ataupun misalnya kualitasnya turun, kira-kira penurunan ini berdampak enggak dengan pasar. Karena harus diukur, dampak terhadap pasar itu menurut saya harus diukur. Jadi karena kalau kita memang tujuannya itu melakukan penghematan, tapi pada akhirnya penghematan itu justru apa ya, mengacaukan pasar, justru mengacaukan penjualan, menurut saya itu bukan KPI. Pada akhirnya yang dimaksud KPI-nya itu menurut saya malah gak tercapai, karena dia akan merugikan departemen lain. Benar, dia akan menguntungkan departemennya dia, tapi justru akan merugikan departemen yang lain. Nah, ambil contoh lagi, misalnya bagian apa ya, HRD, HR gitu.
SR itu biasanya masalahnya apa ya? Oh, lama nih cari kandidat. Nah, akhirnya dia dalam waktu biasanya cari kandidat atau nyari karyawan baru, dia butuh waktu 2 bulan misalnya. Oh, ternyata dipangkas nih, kita bisa 2 minggu dapat. Nah, pertanyaannya dalam waktu 2 minggu karyawannya langsung resign lagi nggak? Turnovernya tinggi nggak? Kualitas karyawannya bagus nggak? Atau sebaliknya, kita butuh karyawan cepat, tapi dia eh, karena targetnya adalah mencari yang turnover nggak tinggi, jadi seleksinya banyak seleksi gitu. Pada akhirnya ya kita sebenarnya nggak butuh yang gimana-gimana, butuh ada orang aja. Tapi ternyata dengan karena targetnya ada turnover misalnya, turnover yang tinggi, turnovernya harus rendah, jadi akhirnya dia menggunakan berbagai macam seleksi supaya pada akhirnya turnovernya nggak tinggi. Misal ya, saya juga kurang tak paham nih bagian HR seperti apa. Nah, cuman kesimpulannya kalau menurut saya, eh, apa ya, benar atau salahnya KPI itu tergantung dan relatif. Menurut saya itu semua harus didiskusikan. Harus ada satu departemen atau satu yang menjadi kepalanya. Jadi bisa dibilang GM atau general manajernya atau yang menjadi utama dari semuanya, apa ya, yang tidak, yang independen ya, independen dari semuanya itu harus bisa meluruskan atau menghubungkan. Karena kalau enggak bahaya, benar-benar bahaya. Kalau yang dinilai hanya murni dari KPI, pada akhirnya produksi akan mengerjakan sesuai dengan yang dipikirkan baik oleh produksi. Sales hanya mengerjakan yang dia kebaik menurut sales. Purchasing hanya mengerjakan apa yang dia kebaik menurut purchasing. HR juga sama, finance juga sama. Akhirnya semua jalan masing-masing untuk mengejar KPI-nya masing-masing. Dan biasanya yang dirugikan itu adalah bagian yang operasional dan penjualan. Itu menjadi dua bagian utama yang paling dirugikan. Dan menurut saya, secara pribadi, namanya suatu bisnis dan atau perusahaan apapun, bagian operasional penjualan dan operasional produksi, dua ini adalah bagian utama atau menjadi ujung tombaknya dari sebuah perusahaan. Karena ya gimana gimana namanya perusahaan pasti cari profit. Profit itu didapat dari mana? Omset. Pasti bagaimanapun caranya departemen penjualan dan sales itu harus bisa mencapai itu semua. Nah, untuk mencapai penjualan yang baik atau omsetnya, produksi, produktivitasnya harus maksimal. Harus maksimal. Bagaimanapun caranya harus maksimal dan kualitasnya pun harus bagus. Jadi, menurut saya, secara pribadi ya, kita diskusi aja secara pribadi. Harusnya departemen lain, misalnya itu bagian pengadaan barang, bagian purchasing, bagian finance, KPI-nya itu harus dibuat dengan goals untuk mendukung atau mensupport dua bagian utama ini yang menjadi tulang punggung perusahaan. Menurut saya itu, karena selain bagian operasional itu adalah bagian supporting. Kalau menurut saya bagian supporting yang harus mendukung operasional. Nah, bagian operasional ini yang harus disupport full, baik itu dari sisi pengadaan barangnya, kebutuhan maintenance-nya, bagaimana cara penjualannya. Misalnya sales butuh kendaraan operasional, berarti ya kendaraan operasionalnya, bagaimana dia membangun relasinya, ya itu harus disupport oleh departemen yang lain. Bukan jadi departemen yang lain yang mengejar targetnya sendiri gitu. Karena pada akhirnya menjadi targetnya perusahaan adalah profit dan omset. Dua hal itu. Nah, untuk mengejar target profit dan omset tadi ya produk yang bagus, produk yang berkualitas, dan produk yang tersedia. Menurut saya cuman itu menjadi poin utamanya. Dan menurut saya sering kali ya banyak orang yang sudah mulai apa ya, biasanya terjadi perusahaan besar sih. Perusahaan-perusahaan besar tuh di masing-masing departemen karena sudah ada sendiri-sendiri, biasanya sudah ada apa ya, kepala bagiannya masing-masing, dan ya kepala bagian ini perlu menyampaikan hal positif pastinya ke atasannya lagi. Nah, untuk menyampaikan hal positif itu biasanya dengan menyalahkan departemen yang lain. Oh enggak kok, departemenku kan targetnya adalah irit, jadi kita mangkas biaya. Oh, targetku kan cari barang yang murah, ya aku sudah cari kok barang yang murah. Pada akhirnya target itu yang menjadi kambing hitamnya, yang disalahkan di situ atau menjadi alasannya. Dan menurut saya harus di clearkan dan harus hal tersebut harus apa ya namanya, dibicarakan atau didiskusikan dan bisa diputuskan oleh
si general manager itu yang menjadi bagian utama. Ya setiap bagian mungkin namanya bisa beda-beda ya, entah general manager, entah senior manager, entah direktur atau apapun itu. Menurut saya dia harus bisa menyatukan atau dia bisa jadi penengah. Jadi semua target itu goalsnya apa, lebih ke sana. Jangan sampai masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ya kurang lebih seperti itu sih, sedikit diskusi atau unek-unek saya tentang KPI itu tadi. Karena menurut saya cukup berbahaya kalau dilanjutkan. Ya, yang akan dirugikan tuh pihak operasional, dan seiring berjalannya waktu, kalau misalnya terus dan ini tidak disadari, yang pasti yang ada nanti bagian operasional tadi, biasanya produksi atau sales, yang akan semakin turnovernya akan pasti tinggi, atau kerja sudah yang penting kerja aja, karena mereka akan capek itu. Dan mungkin sebaliknya ya, kalau misalnya pada akhirnya walaupun departemen sales dan produksi itu menjadi yang utama, tulang punggung, bukan berarti bisa seenaknya sendiri. Tetap harus ada batasan atau eh, apa ya, batasan-batasan yang nggak boleh dilewatin atau yang nggak boleh dilanggar. Aturan mainnya harus ada lah, menurut saya begitu. Karena ada juga perusahaan besar yang terlalu menganak emaskan bagian sales, biasanya sales sih, karena yang mencari omset. Bagian sales atau marketing itu yang di anak emaskan, jadi semua yang dilakukan itu boleh. Pada akhirnya bagian salesnya itu yang semena-mena sama departemen lain. Ya aku yang jualan, aku minta barang sekarang, ya harus ada. Ya nggak bisa gitu, tetap nggak bisa gitu. Semua ada aturan mainnya, semua ada sistemnya. Dan menurut saya namanya perusahaan harus buat sistem yang bagus. Karena semakin bagus sistem, saya yakin perusahaan itu bisa running well lah. Bisa, kalau sudah running well, kalau autopilot saya nggak yakin namanya perusahaan itu bisa autopilot yang benar-benar auto. Tetap harus ada satu orang, entah CEO atau owner, yang harus tetap menggerakkan semuanya berdasarkan target besaran ya, sehingga nanti masing-masing yang bisa mecah kecil semakin apa ya, dari suatu target yang besar, kemudian dibagi-bagi lagi ke masing-masing departemen, dibagi lagi dan begitu seterusnya. Itu sih menurut saya. Ya itu sudut pandang saya terkait KPI. Mungkin nanti next kita bisa diskusi untuk hal lain, karena kenapa saya bahas KPI, karena baru kepikiran ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya ingin sampaikan aja, dan cukup lama sebenarnya itu ada jadi unek-unek saya, cuman baru sekarang saya berani buat video seperti ini. Next kita coba buat video-video lain, kita coba diskusi topik-topik yang lain. Kalau kalian punya saran silahkan komen, kita bisa saling sharing, kita bisa saling diskusi. Ya, itu aja dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, itu aja.